Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Hajat yaitu Bapak Nuryanto beserta keluarga. Yang saya hormati para guru-guru bersama Bapak Ustaz Didin, Bapak Ustaz Iswan, pakai Bapak Aadidin, Bapak Ustaz Iswan, Bapak Ustaz Amin, Ini masih pakai Bapak. Bapak Ustaz Marti, Aadiswan, Ayo. beserta para hadirin. Ini juga alhamdulillah ada tokoh di sini, Bapak Tenaga Ustaz, Bapak Teten, para sesepuh dan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, serta ibu-ibu yang ada di dalam. Jangan dulu ngemil, Bu. Kalau sampai bagian ustaznya klinik jamaah ngemil, pokoknya masa mangkal dari tinggi, awas. Karena kultum jadi mau dilatih. An Abidar. Jadi Abidar ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allamani amalan yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Jadi suatu ketika Abidar ini datang kepada Rasulullah meminta sesuatu amalan. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu amalan yang mana amalan ini mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku kepada neraka. Jadi ke selevel sahabat datang kepada Rasul meminta sesuatu yang mana bukan kaitan dengan dunia, tapi urusan ukhrawi, akhirat. Beda dengan Kimai ketika datang ke Adibin, minta dong satu amalan yang mana amalan ini bisa mempercepat jodoh. Datang ke AA Amil, Ustadz Amin, Ustadz minta dong satu amalan yang mana amalan ini bisa mempercepat saya menjadi sah. Jamek. Ya. Jadi kalau kita datang kepada orang-orang soleh, kepada ahli-ahli hikmah, kepada para ulama, banyak yang datang. Kenapa? Ya Pak Ustadz minta air. Kenapa anak saya nangis? Apa urusannya anak kamu nangis kok minta air ke saya? Pak Ustadz, dagang saya lagi sepi, maka minta dong jampe-jampenya, minta dong amalan-amalannya supaya dagangan saya laris. Pak Ustadz, jabatan saya lagi terguncang nih, minta dong amalan-amalannya, minta dong dikir-dikirnya supaya jabatan saya bertahan. Pak Ustadz, minta dong supaya saya ini kebal dari senjata, terutama kebal daripada omongan istri. Minta jampe kan? Hah? Astagfirullah, ngomong deh. Jadi kalau kita minta kepada orang soleh itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan urusan dunia. Sahabat Abidar, begitu orang yang soleh, sahabat Rasul, ya, meminta kepada Rasulullah apa satu amalan yang mana amalan tersebut mendekatkannya kepada surga dan menjauhkannya kepada neraka. Lalu kata Rasul apa? Kata Rasul, wa'ad bi'isayyi'atal hasanah. Ternyata yang pertama yang dapat mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kepada neraka, yang pertama adalah tentunya kita ini adalah manusia yang sudah dicap mahalul khoto wa nisyan. Sudah dicap mau sehebat apapun kita ini memiliki porsi untuk melakukan kesalahan dan lupa. Tenggoroning Ustadz, ya, sekelas jamaah saja melakukan mempunyai potensi kesalahan. Ustadz pun mempunyai potensi kesalahan. Jangankan rakyat, pejabat pun memiliki potensi kesalahan. Jadi setiap kita manusia sudah dinas, sudah dicap bahwa kita ini adalah mahalul khotawan. Jadi apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan dari kita. Gitu. Tinggal siapa yang bagian mungkin bulan ini melakukan kesalahan,
Siapa yang mungkin besok lusa melakukan kesalahan, pasti setiap orang itu memiliki kesalahan. Maka kata Rasul, wa atbi sayyi'atal hasanah. Yang pertama, ketika engkau melakukan kesalahan, maka ikutilah kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Ketika kita ada permasalahan dengan tetangga kita misalkan memusuhi kita, maka balas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Ngirim misalkan bolu, biasa cara ngirim kiriman bolu. Bener. Entas mancing misalkan ya, daripada ke beki lauk nak kirimkan. Gitu. Gitu. Nya seminggu sekali misalkan ya, pas halodo itu habis sholat duhur, tiba-tiba assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, tiba-tiba ada ambyar datang nyangkol di pagar, cumi ya, cuma status unggul gitu. Itu menyakiti itu ya. Maka ikuti kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang pasti itu terjadi. Bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik pun belum tentu setiap orang menerima itu sebagai hal yang baik. Bisa jadi ada orang-orang yang merasa itu menyudutkannya. Mungkin ada orang-orang yang merasa itu adalah menyerangnya, padahal itu adalah sesuatu yang baik. Maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, kata Rasul. Kemudian Abi Dzar bertanya, minal hasanati la ilaha illallah, wahai Rasul, apakah la ilaha illallah itu termasuk daripada kebaikan? Maka kata Rasul, hiya ahsanul hasanat, la ilaha illallah itu adalah kebaikan, lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang ada. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita mengucapkan la ilaha illallah dipimpin oleh guru kita, maka mudah-mudahan lisan ini terbiasa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Rasul, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Jadi ya, pasti masuk surga. Maka dengan membiasakan la ilaha illallah, kita berharap ketika di akhir hayat kita, ketika ruh kita jagar-garah, ketika ruh kita sudah dekat dengan ajal kita, maka kita memohon kepada Allah agar dimampukan lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah. Siapa orang yang bisa mengucap la ilaha illallah? Adalah orang-orang yang ketika hidupnya biasa berzikir la ilaha illallah, biasa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, beruntung kita hadir pada kesempatan malam hari ini sehingga kita bisa berzikir la ilaha illallah. Kalaulah kita ada di rumah malam hari ini, yakin belum tentu kita membaca la ilaha illallah. Dan seutama-utama zikir, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah orang yang meninggal, ya, hendak meninggal di antara kamu dengan la ilaha illallah. Atau lakinu mautakum, talkinkanlah qalbumu, hatimu yang mati dengan terus berzikir la ilaha illallah. Sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli-ahli la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja karena ini sudah lebih daripada 1 menit. Kita mau bonus banyak. Mudah-mudahan nanti bisa